Oke, dengan teknologi CSA yang intinya adalah bagaimana petani lebih mendekat ke pertanian organik, penggunaan pupuk organik dan pertanian yang berkelanjutan. Dimanapun kita dan apapun peran yang kita lakukan, harus bisa memberikan hal positif yang kita berikan, dan itu tentunya akan ditulis ya, kalaupun tidak sejarah secara besar, tapi sejarah hidup kita akan menuliskan peran-peran kita, meskipun kecil ya, langkah-langkah kaki kecil kita tetap akan menuliskan sejarah-sejarah yang nantinya akan kita ceritakan mungkin kepada anak cucu kita. Dan ya, inilah sejarah kita hari ini, bagaimana kita mengukir sejarah kita hari ini, apa yang akan diceritakan untuk besok adalah apa yang kita laksanakan di hari ini. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, sudah ada di samping saya, beliau Bapak Ulung Setioko SP, dan beliau adalah Ketua DPD Perhiptani Kabupaten Kebumen. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Pak Ulung. Selamat siang, Mbak. Pak Ulung atau Mas Ulung ini? Saya Semoga biasa panggil bisa. Mas Ulung. Okay. Boleh ya, Pak Ulung aja deh, gitu biar terlihat lebih berwibawa. Oke, Pak Ulung. Pak Ulung ini kan di Kabupaten Kebumen sebagai Ketua DPD Perhiptani. Dan sepertinya hari ini baru menyelesaikan acara, sebuah kegiatan yang ada di belakang kami, FFD gitu ya Pak Ulung ya. FFD betul, tadi di sawah ya, bukan di sini ya. FFD, tapi kita culik Pak Ulungnya untuk saya wawancara sedikit saja tentang Perhiptani. Ya, jadi Pak Ulung hari ini habis ada kegiatan FFD Farmer Field dengan Day. tema penyuluh pertanian mendukung ketahanan pangan melalui teknologi CSA gitu. Ini sebenarnya kegiatan apa ini Pak Ulung? Untuk FFD, Farmer Field Day, sebenarnya sudah lazim di penyuluhan karena merupakan salah satu metode dalam penyuluhan pertanian, bagaimana kita mempertemukan petani, kemudian pemangku kebijakan, dan juga mungkin peneliti dan stakeholder yang terkait dengan dunia pertanian. Dan pada kesempatan pagi hari tadi kita alhamdulillah bisa menghadirkan Bapak Bupati selaku orang nomor 1 di Kebumen, kemudian juga dari BPP, teman-teman penyuluh dan petani utamanya, kemudian ada dari formulator, penyedia baik obat-obatan, insektisida, pupuk dan sebagainya, ada juga hadir di sana, sehingga memang ini hari temu lapangnya petani, menghadirkan semua stakeholder. Semoga bisa dengan kegiatan ini tentunya kita berharap banyak masalah di kegiatan pertanian bisa didiskusikan bersama, dikomunikasikan bersama, begitu Mbak Yuni. Dan sepertinya tadi acaranya sangat meriah ini. Alhamdulillah. Beberapa sponsor dari formulator juga tadi yang disebutkan oleh Pak Ulung, dan sukses ya Pak Ulung ya acaranya. Alhamdulillah sukses. Nah, dan untuk kegiatan hari ini, apakah memang satu kegiatan tahunan dari Perhiptani tersebut atau memang dalam rangka apa ini Pak Ulung? Sebenarnya ini juga ada beberapa kegiatan yang kita satukan memperingati juga hari lahirnya Perhiptani, meskipun sudah lewat karena lahirnya Perhiptani di bulan Juli, ini sudah bulan Agustus, tapi kita momennya kita satukan di sini. Kemudian juga hari lahir Kebumen sehingga momennya kita ya satu-satukanlah, kita gabung-gabungkan sehingga bisa menghadirkan sebuah kegiatan FFD yang semeriah tadi, bisa menghadirkan petani dan semuanya saja sampai 500-an lebih peserta gitu. Luar biasa sekali, dan tadi saya sempat lihat itu, jadi terlihat sekali itu menyatunya di antara tadi mungkin kan ada Bapak Bupati gitu ya, Bapak Bupati dengan masyarakat petani kita, itu terlihat sangat menyatu sekali. Ini menurut saya juga termasuk sukses gitu acaranya, dan ini tentunya diprakarsai oleh Perhiptani gitu. Ya, kalau saya lihat di belakang sini di bannernya gitu dengan temanya yaitu penyuluh pertanian mendukung ketahanan pangan melalui teknologi CSA. Nah, dalam bentuk apa ini dukungannya atau gimana? Ini bisa dijelaskan sedikit Pak Ulung? Tentunya dari Perhiptani yang anggotanya penyuluh pertanian dalam kegiatan penyuluhan, pendampingan terhadap petani dan sebagainya, dengan apapun teknologi yang kita bawa, tentunya
membawa teknologi-teknologi yang sesuai untuk petani, spesifik lokasi. Dan saat ini mungkin kita sedang melaksanakan kegiatan CSA dengan teknologi CSA yang intinya adalah bagaimana petani lebih mendekat ke pertanian organik, penggunaan pupuk organik dan pertanian yang berkelanjutan. Intinya itu mungkin. Jadi jelas gitu ya dengan adanya program CSA tadi gitu yang dalam bahasa sederhananya adalah pertanian cerdas iklim, tentunya tidak akan lepas dari peran seorang penyuluh pertanian untuk mensukseskan juga program tersebut. Baiklah Pak Ulung, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Perhiptani ini kan sebagai sebuah organisasi profesi yang ada di kalau kita di tingkat kabupaten gitu ya, DPD gitu ya, dan dengan diketuai oleh beliau Bapak Ulung. Dan kemudian sebenarnya peran atau posisinya kita itu di mana sih Mas Ulung? Perhiptani sebagai sebuah organisasi profesi, tentunya kita selalu mendukung kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan di pemegang kebijakan tentang pertanian. Kalau di kabupaten ada Dinas Pertanian dan Pangan gitu, dan juga di pusat mungkin ada Kementerian Pertanian, kita selalu mensinkronkan itu. Kemudian peran Perhiptani adalah bagaimana kita menjadi wadah bagi teman-teman penyuluh, baik itu penyuluh ASN, penyuluh swadaya, penyuluh swasta sebenarnya kalau di ADART-nya Perhiptani, memungkinkan itu bisa masuk sebagai anggota Perhiptani gitu. Bagaimana kegiatan-kegiatan penyuluhan bisa berlangsung dan yang terlaksana dengan sebaik-baiknya. Intinya bagaimana penyuluh pertanian bisa menyatu dari semua segmen yang tadi kami sampaikan, bisa mendukung dan mempercepat terlaksananya kegiatan pembangunan pertanian baik di tingkat kabupaten dan juga tingkat nasional. Nah, sudah cukup jelas ya sahabat tani. Jadi peran Perhiptani sendiri itu memang sebagai wadahnya kita teman-teman penyuluh gitu, Pak Ulung dan teman-temannya, terutama di Kabupaten Kebumen gini ya. Kalau berarti nanti ada di tingkat provinsi, kemudian ada sampai tingkat nasional. Oke, dan untuk di Kabupaten Kebumen sendiri kegiatan dari Perhiptani itu biasanya apakah cuma semacam ini atau yang lain ada lagi mungkin Pak Ulung? Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan teman-teman penyuluh melalui wadah Perhiptani, merupakan beberapa kegiatan-kegiatan yang ya tetap berkolaborasi dengan dinas, dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Salah satunya ya podcast ini, panggung penyuluhan, bagaimana ini menjadi media untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Kemudian kita juga punya wadah namanya Gasibu. Gasibu. Apa itu? Gelaran Hasil Bumi Kebumen. Jadi bagaimana penyuluh juga bisa hadir untuk menjadi membantu petani dalam kegiatan pemasaran produk-produknya. Kemudian di samping itu kita juga punya tim pelatihan. Peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi, tim pelatihan, tim peningkatan kompetensi yang ya lebih ke penyuluh anggota semuanya, bagaimana setiap penyuluh yang ada di Kabupaten Kebumen juga bisa mengembangkan potensinya, mengembangkan kompetensinya dalam kegiatan penyuluhan dan pembangunan pertanian. Gitu. Dan kalau boleh tahu ya, dibocorin sedikit aja Pak Ulung, kalau di tingkat Kabupaten Kebumen untuk kepengurusannya gitu, atau mungkin di organisasinya sendiri kan ada bidang-bidang gitu ya, ada berapa bidang kalau untuk yang di Kabupaten Kebumen? Aduh, kalau bidang-bidang banyak Mbak Yun. Banyak. Saya agak kurang karena kita mengacu dengan ADART dan kita mengikuti dari pusat juga, DPP Perhiptani, kemudian DPW dan juga di DPD ini. Bagaimana kepengurusan di kelembagaan, ada 6 atau 7 divisi, divisi, dan itu tentunya yang dibutuhkan di organisasi untuk menunjang kelangsungan organisasi baik di intern maupun ekstern. Bagaimana di intern bisa lebih
solid, bisa lebih solid, bisa saling rasa memiliki, saling rasa mendukung di antara teman-teman penyuluh yang ada, juga ekstern bagaimana kita juga bisa eksis lah, bisa eksis, bisa publish di luar gitu, tidak hanya untuk kita tapi juga bagaimana kepada masyarakat luas yang ada. Gitu. Pokoknya banyak deh gitu ya Pak Ulung ya. Dan sahabat tani, untuk selanjutnya paling saya mau tanyakan ini Pak Ulung sebagai Ketua DPD Kabupaten Kebumen, harapannya ke depan nih, ini sudah jadi ketua sudah berapa tahun? Dari tahun 2001 nanti sampai 2027. 2001 sampai 2027. Nanti menjabat lagi ya Pak Ulung? Cukup sekali saja. Kenapa gitu? Biar nanti masih ada gantinya yang lain. Iya, masih ada yang lain lah, potensi-potensi yang lebih ya, bisa berkembang. Gitu. Dan selanjutnya mungkin untuk kegiatan-kegiatan dari Perhiptani sendiri, tidak hanya mungkin 1 tahun sekali ada diagendakan per divisi juga ya, begitu ya Pak Ulung ya, tadi yang disampaikan ada 7 divisi gitu ya. Dan semoga sukses untuk Perhiptani Kabupaten Kebumen. Dan selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ulung, kalau saya dengar-dengar ini lebih kayak ke pujangga, kayaknya punya satu puisi nggak ini Pak Ulung? Satu puisi untuk teman-teman. Ini yang belum saya persiapkan Pak. Oh gitu ya, kalau pujangga saya kira bisa langsung on the spot gitu, langsung gitu. Ya, apalah atau kami pesan-pesan aja deh buat sahabat tani kita yang ada di rumah. Yang pasti dimanapun kita dan apapun peran yang kita lakukan, harus bisa memberikan hal positif yang kita berikan, dan itu tentunya akan ditulis ya, kalaupun tidak sejarah secara besar, tapi sejarah hidup kita akan menuliskan peran-peran kita, meskipun kecil, langkah-langkah kaki kecil kita tetap akan menuliskan sejarah-sejarah yang nantinya akan kita ceritakan mungkin kepada anak cucu kita. Dan ya inilah sejarah kita hari ini, bagaimana kita mengukir sejarah kita hari ini, apa yang akan diceritakan untuk besok adalah apa yang kita laksanakan di hari ini. Oleh karena itu kita lakukan yang positif gitu ya Pak Ulung ya. Ini benar nggak ada puisi nih? Secara positif dan juga secara maksimal. Positif dan maksimal. Nggak ada puisi ya? Nggak ada, sudah cukup itu saja. Aduh, padahal saya pengen dengar puisinya ini. Kalau saya dengar itu kan Pak Ulung itu loh seperti pujangga gitu. Gitu. Tapi baiklah sahabat tani, karena mungkin Pak Ulung juga perlu inspirasi gitu kalau untuk mendapatkan puisi. Nanti jadi PR aja deh Pak Ulung ya, suatu saat kita bisa ngobrol lagi bersama beliau. Mungkin sudah tidak jadi ketua DPD tapi jadi ketua DPW gitu. Ya, tidak saya aminkan itu. Cukup di sini saja. Oke, baiklah sahabat tani, terima kasih untuk waktunya Pak Ulung. Kita culik tadi dari lahan gitu setelah acara ini yang ada di banner bersama Bupati. Dan terima kasih juga untuk sahabat tani, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada hari ini yang beliau sampaikan, terutama pesan tadi yang di belakang ini, apa yang akan menjadi sejarah adalah apa yang kita lakukan pada hari ini. Baiklah sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Yunia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.